Walaupun lah titik dari langit membasuh dari bumi, walaupun awak di dunia ataupun di dalam berkehidupan ada kepemimpinan, ada hierarki, ada tingkatan, maka kata mufakat ko penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pamulo pamuka kato. Bismillah kato dimulai, salam jo sambah disampaikan. Bagai awal pamuka kato sipatan rundiang pandahuluan. Salam tahun untuk penonton inyak sarugo. Iyo kaganti bajabai tangan. Salam kepada nenek mama, alim ulama cari pandai. Bunda kandung limpapeh rumah nagadang. Kapai tampe batanyo ka pulang tampe baburito. Undang-undang kemarin apa yang pandi kaserugo 100 senak saudara kasadonyo dalam nikah sama aku juga. Nah, jadi kini ko balik kita di channel YouTube Minyak Sarugo, mana channel ko membahas tentang adat dan budaya Minangkabau. Kini ko kita bersama Minyak Sukri, yang mana kini ko kita akan membahas tentang kato dan ampe. Kan iya bedanya? Begitu mana? Ya, jadi kata nampak ko ada kato pusako, kato mufakai, kato dulu dan kato kemudian. Nah, jadi kini ko akan dibahas satu persatu oleh Nyak Sukri kepada Nyak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah, mula disabu, alhamdulillah penyudahi. Awalnya kalam dibaca, puji syukur kepada Allah, salawat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indah heran dan tidak mungkin pula awalnya mulai kita mengecek tanpa mengucap puji dan syukur. Jadi itulah alasan landasan kato dewe. Cancang dek duo sagaragai undang dek duo salabuhan. Undang dek duo salanggano, kopa dek duo salabuhan. Jadi syarat jadat sangkui menyangkui keduanya. Pembahasan kita adalah dan disampaikan Inyak Zaki tadi adalah kato dan ompek. Jadi yang pertama itu namanya kato pusako. Apa itu kato pusako? Kalau membahas pusako pasti kita takona na lamo-lamo. Berarti kato pusako itu adalah kato yang disusun dari nenek moyang kita seiswa, dan kato itu sifatnya menghukum ataupun memberikan perintah, larangan, dan sifatnya harus kita lakukan. Ataupun kato-kato itu sampai kini tidak bisa diubah. Boleh diubah asal misalnya dianalogikan awak boleh awak baputa duduk asalai dilapik dan solai, boleh awak ba kesong ba pijak asalai di tanah dan sabingkah. Apa intinya? Paham tak boleh dirubah. Apa kata pusako itu contohnya? Pasti kita sering mendengar kodok mendongam. Kalau tak pun tiang diulu di bawah kiliran taji asal mulo kato dak ulu tiga limbago dan tak jadi. Itu kata pusako. Pasti dibaca orang biasanya dalam membaca, dalam mengawali setiap tambo. Dibaca itu. Apa itu tambo? Tambo itu cita-cita nenek moyang. Cita-cita dan harus kita wujudkan. Itu ya isinya pada intinya tambo itu. Kemudian apa oleh kata pusako lain? Misalnya Kopa lalito dari ulu panjangnya sampai pulau dopo nah kodo duduk dekat tiang. Kau barito orang dulu setiap pantang lupo sabari tidak boleh hilang. Itu kata pusako. Jadi di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa kata-kata itu harus kita pegang. Kalau tidak kita pegang, berarti pemahaman dan pemakaian kita terhadap adat berkurangnya. Iya. Istilahnya tidak salah wadah, cuma ulun sampai kepada hakikat adat tu. Disitulah dipakai kata pusako. Kita langsung cek lain. Dan kedua namanya kata mufakat. Jadi walaupun lah titik dari langit membasuh dari bumi, walaupun awak di dunia ataupun di dalam berkehidupan ada kepemimpinan, ada hierarki, ada tingkatan, maka kata mufakat ko penting, perlu. Maka di Minangkabau kalau di dua kalarasan, Datuk Perapatian Nasa Batang, Datuk Katu Manggungan,
Datuk Parapatiah nyo menjunjung tingginya musyawarah dan mufakat. Kalau Datuk Katu Manggungan itu waris dari rajo. Kalau waris dari rajo sifatnya anak rajo, itu wak kerjaan. Tapi kalau Datuk Parapatiah nyo anak Indojati, itu warisnya Bodi Caniago, maka mufakat. Kata mufakat. Ba'a pituahnya kata mufakat. Jadi pituahnya kata mufakat tu boleh ayah ke pemuluh, boleh kata ke mufakat. Boleh digolongkan, picak lah dapat dilayangkan. Itu kata mufakat. Mungkin ini Zaki lah kodok menengah itu. Dan itulah penjabarannya dari kata mufakat. Maka di Minangkabau mufakat tu penting. Karena untuk membuat suatu kesimpulan ndak harus muncul dari cia orang. Contohnya di mana prakteknya? Kita tengok alur persambahan makan, minum, minta turun, sirih pinang, norak selo, jemput semando, dan lain-lain. Itu pada intinya yang dikemukakan di dalam itu adalah mufakat. Supaya yang di atas rumah tu, yang punya jabatan ataupun yang indak, diminta pendapatnya. Jadi kata tu ndak putus di cia orang. Itulah pentingnya kata mufakat tu. Dan sampai kini kita pun harus mengamalkan itu, baik dalam berkeluarga, berumah tangga, bermasyarakat, bernegara. Kita taruhkan cik lain. Ya betul? Iya. Jadi Nyak Zaki menyimak salah dengan tenang. Ambuan su bidok ke tengah. Kok salah ambo tolong basapo kan itu, bertukar banyak. Yang ketiga namanya kata dahulu. Kalau pituahnya kata dahulu itu ditepati. Rumah godang bagonjong tinggi bertingkah di ruang tengah. Topek ukur tu dalam janji, niat elok tak berubah. Intinya situ, siapa nan topek dalam janji, niat elok pun tak berubah. Awak kan itu nampak ya. Misalnya awak kini untuk berkumpul kini, untuk mota kini, kadang-kadang lah dimusyawarahkan beberapa hari yang lalu. Rupanya pada hari H, nak topek kau tu, nak topek janji wak. Ada orang menelpon, orang gaib minta hantar beli apa ke pasar misalnya. Berarti niat aku berubahnya. Walaupun acara awak tetap jalan, cuma yang aturannya misalnya bolah makan lontong taruh, buya ada luntibo tu nak makan lontong buya. Itu kan lah berubah namanya. Di situlah sedetail-detailnya. Kalau kita ndak aufu bil uqud. Kalau di agama itu bahasanya menepati janji. Maka di dalam agama itu awak disuruh menepati janji. Dan itu perlu. Itulah yang harus kita ubah, tradisi-tradisi dan atau kebiasaan yang menyalahi daripada syariat. Itu kata dahulu, kata ditepati. Berarti janji nala dibuat, ditepati. Karang ikrar ditabuhi. Ada ikrar nala di karang nala dibuat, itu dipegang tabuh. Maka yang terakhir adalah iko yang namanya kata kemudian. Ada kata kemudian kata dicari. Kok sampai mode itu kata kemudian nya menyambung daripada kata mufakat. Lah boleh ayat ke pemuda, lah boleh kata ke mufakat, boleh lah boleh digolongkan picak lah dapat dilayangkan. Namun ndak jo bisa berjalan sebagaimana mestinya. Maka kata kemudian kata dicari. Itu dicari kesimpulannya. Yang ndak jo bisa kemah. Lah mufakat lah berjanji. Lah ada kata pusako. Tapi disitulah dicari yang lah boleh dek pemuluh sako ndak je bersuah kesepakatan, maka dicari balik kesepakatannya apa. Apa hitungan yang harus kita buat untuk menjalankan tugas-tugas kita masing-masing. Maka itu tujuan dan fungsinya kata kemudian. Berarti katonan lah ampiang-ampiang putuh. Biang patut ditobuak, gontiang lah patut diputuh. Berarti itu katalah kemudian mana, dan itu harus dicari untuk seandainya menyelesaikan masalah. Mungkin itu dari Ambo, Mbak Nyak Zaki. Itulah ada sana. Alhamdulillah lah kita telah mendapatkan penjelasan atau penjabaran tentang katonan nampe kok dari Nyak Sukri. Mungkin dari apa yang Nyak sampaikan tadi itu ialah sanang benar rasa dalam hatinya lah bertambah pula pengetahuan bagi kita.
Nah, khususnya untuk sanak saudara kasadonyo di rumah atau dimanapun berada. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada klinikul itu tentang kata nanampe. Nah, mungkin besok kita ulang balik atau kita sambung balik di pembahasannya lain. Mungkin itu dari Ambo. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.